Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Untuk anak-anakku, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala aktivitas ya serta ibadahnya. Salah satunya adalah talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Ya, melanjutkan pembelajaran kemarin, ya kita kemarin sudah membahas tentang zikir ya, zikir setelah sholat ya. Jadi zikir ini bisa diartikan sebagai doa juga ya. Dan zikir ini adalah suatu perbuatan yang sangat mudah ya, sangat mudah, sangat simpel ya, bahkan sangat kecil sekali namun memiliki manfaat ya, memiliki manfaat serta pahala yang sangat besar, yang sangat banyak. Baik. Selanjutnya di bab ini kita akan mempelajari tentang doa ya. Jadi tidak jauh halnya ya, tidak berbeda dengan zikir yang seperti kemarin ya. Jadi doa di sini ya sama seperti berzikir ya, tapi doa ini sebagai pelengkap ya. Dan doa ini diartikan sebagai permintaan atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita inginkan ya. Jadi ketika kita berdoa, maka disitulah kita meminta kepada Allah akan segala apa yang kita inginkan dan kita memintanya agar dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi doa pun boleh dengan berbahasa Arab ya, ataupun bahasa yang kita pahami. Ya, terkadang di sini yang kita hanya ketahui adalah ketika kita berdoa itu hanya menggunakan yang namanya bahasa Arab. Ya, namun dibolehkan gitu ketika kita berdoa menggunakan bahasa yang memang kita pahami, entah itu bahasa Indonesia ya, entah itu bahasa daerah masing-masing ya, tapi dalam catatan bahasa yang digunakan ini harus bahasa yang baik, harus bahasa yang sopan. Tapi lebih afdol lagi ya, lebih baik lagi ketika membaca doa ini dengan menggunakan bahasa Arab ya, karena bacaan doa ini banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis atau dalam Al-Quran ya, dan harus menggunakan bahasa Arab ya. Jadi kalian bisa mempelajarinya ya, banyak sekali gitu di dalam Al-Quran atau di dalam ini ya, seperti itu ya. Dan doa ini sangatlah penting gitu bagi setiap muslim ya. Dan doa dapat memberikan rasa percaya diri serta perasaan aman dengan berdoa, dan kita dapat memohon segalanya kepada Allah, baik itu perlindungan, baik itu rezeki dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada salah satu adab-adabnya atau tata caranya bagaimana kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pertama ini ketika kita berdoa yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah ikhlas ya, ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita berdoa yaitu semata-mata hanya kepada Allah. Ya, jangan sekali-kali yang namanya kita berdoa ini mengharapkan dari orang lain gitu. Ya, kita berdoa untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa ini harus diawali dengan pujian-pujian ya kepada Allah ya, maupun dengan sholawat Nabi ya. Dan kita harus dalam keadaan yang memang suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, itu lebih afdal lagi seperti itu ya. Itu adalah salah satu adabnya atau keutamaannya. Lalu meyakini bahwa doa kita akan dikabul ya. Tidak ada doa yang tidak akan dikabul ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita Al-Qur'an yang dimana dalam ayat Al-Qur'an ini tertulis ya, salah satunya adalah berdoalah atau pintalah kepadaku maka akan kukabulkan. Nah, begitu kata Allah. Ya, jadi ketika kita berdoa jangan sampai kita berpikir wah doa kita ini tidak akan dikabul ya, atau doa kita entah dikabul kapan. Setiap doa yang kita panjatkan ya, setiap doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya semua itu akan dikabul oleh Allah ya. Tapi Allah ini lebih mengetahui apa yang hambanya tidak ketahui ya. Meskipun kita sudah berdoa ataupun itu tidak atau belum ya, tidak pun atau belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nah, Allah itu memiliki yang namanya hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya, Allah akan mengetahui ketika diberikan itu apakah itu baik untuk kita, apakah itu tidak baik untuk kita. Ya, maka dari itu haruslah kita bersabar ya ketika kita berdoa. Entah itu doanya langsung dikabul ya, atau nanti dikabulnya setelah 2 hari 3 hari kemudian ya, atau nanti 1 tahun 2 tahun kemudian. Dan ketika kita berdoa jangan sampai hanya berdoa saja ya, tapi harus dengan usaha juga. Ya, jadi berusaha dengan berdoa itu sangatlah penting ya. Jangan mentang-mentang kita sebagai seorang muslim gitu ya, kita mempercayai bahwasannya doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita hanya berdoa saja ya. Setelah sholat berdoa meminta rezeki tanpa kita harus mencari pekerjaan, berdoa untuk meminta kepintaran ya, tapi kita tidak pernah mau yang namanya belajar sama sekali ya. Berdoa kita ingin minta kesuksesan, tapi kita ini orangnya malas-malasan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ketika kita berdoa maka kita harus berusaha juga. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi doa ini diibaratkan ya, doa ini sebagai intinya, sedangkan usaha ini sebagai pemanisnya ya, atau pendukung seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah yang keempat ya, adab berdoa ini yang keempat adalah merendahkan diri ya, merendahkan diri kepada Allah ya, penuh harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita berdoa kepada Allah ini jangan kita ini berlaga seperti orang yang sombong ya, jangan sampai kita seperti orang yang memang berkuasa ya. Kita berdoa kepada Allah itu harus dengan rendah diri ya, harus dengan penuh harapan dan berasa takut kepada Allah. Disitulah kuncinya bagaimana kita bisa dilihat oleh Allah, bahkan bisa dikabul ya, langsung dikabul doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada Allah ya, bahkan ke sesama manusia pun kita harus memiliki adabnya, memiliki adab sopan santun ya, memiliki adab menjaga persaudaraan. Apabila kita tidak bisa menjaga itu semua ya, maka tidak akan mungkin kita akan dihormati oleh orang lain. Kita tidak akan mungkin dihargai oleh orang lain ya, bahkan kita tidak memiliki teman atau dimusuhi oleh banyak orang ya. Jadi hablum minallah dan hablum minannas ini harus saling mengaitkan ya, seperti itu. Lalu menghadap kiblat ya, ketika kita berdoa itu kita harus menghadap kiblat ya, adabnya ya. Tapi ketika kita memang dalam keadaan yang terdesak, terkadang kita ingin pergi ya, ingin pergi ya, dalam perjalanan kita berdoa kepada Allah untuk diberi keselamatan pulang dan perginya ya. Ini kan kita tidak tahu apakah menghadap kiblat atau tidak ya, itu tidak apa-apa ya. Ini hanya adabnya saja ya. Yang dimaksud adab itu alangkah baiknya atau lebih baiknya kita melakukannya seperti itu tata caranya ya. Lalu yang terakhir adalah mengangkat kedua tangan ya. Ketika kita berdoa maka kita pinta hanya kepada Allah ya. Dicontohkan seperti kita apabila meminta uang kepada kedua orang tua ya, kita pastikan mengangkat tangan kita ya. Nah, ketika kita meminta kepada Allah ya, maka kita pun seperti itu, mengangkat kedua tangan kita. Dan yang paling terpenting ketika selesai maka kita usapkan ke muka kita ya. Bahkan ada suatu riwayat yang menyatakan ketika kita berdoa ya, selesai berdoa kita mengusapkan itu ke muka kita ya, atau ke wajah kita ya, insya Allah nanti kelak di hari kiamat ya, wajah kita ini akan bersinar ya, akan bersinar, akan terlihat cerah ya, seperti itu. Karena apa? Karena dari doa-doa yang kita panjatkan ya, dan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, itu dia ya, alhamdulillah. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini, jadi pengertian tentang doa. Jadi tidak jauh halnya dengan pengertian tentang zikir ya, hanya bedanya zikir ini kan memang isinya doa-doa juga ya, tapi zikir ini lebih kepada pujian-pujian ya, lebih kepada pujian-pujian ya, bacaan-bacaan seperti itu. Nah, kalau berdoa ya, itu lebih kepada kita ya, meminta kepada Allah ya, tentang keinginan kita minta kepada Allah ya, mau itu tentang rezeki ya, mau itu tentang kepintaran dan lain sebagainya. Itu saja, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Nah, kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.